Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat malam, ketemu lagi dengan channel Almahya dengan saya Andika. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan memberitakan dari JPNN yang mengangkat judul Kepala BKN ungkap hal krusial yang mengganjal seleksi P3K 2022. Honorer mohon bersabar ya. Seperti teman-teman ketahui bahwa jadwal P3K telah dirilis oleh Kemendikbudristek ya. Hal ini juga diposting oleh Ibu Nunu Suryani di Instagram pribadinya. Nah, berkaca dengan itu, kita mengacu perkataan Bapak Suharmen yang mengatakan bahwa jadwal P3K akan dibuka serentak. Kalau melihat jadwal yang diposting oleh Ibu Nunu Suryani, itu tanggal 25 Oktober kemarin harusnya sudah dibuka secara serentak. Tetapi sampai sekarang, hari ini, untuk P3K guru pun itu masih belum dibuka ya. Kendalanya apa teman-teman? Silahkan simak video ini sampai akhir ya. Bagi kamu yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu untuk terus mendapatkan informasi-informasi terupdate seputar penerimaan CASN di tahun ini. Oke teman-teman, kita lanjut pada isi berita. Di sini disebutkan bahwa pelaksana tugas BKN Bima Harya Wibisana mengungkapkan hal krusial yang mengganjal seleksi P3K 2022. Ganjalan itu menyebabkan BKN belum berani membuka sistem seleksi calon aparatur sipil negara SSCASN bulan ini. Ya, berarti belum jelas teman-teman ya. Meskipun sudah diposting oleh Ibu Nunu Suryani ya. Salah satu contoh terkait mekanisme seleksi P3K guru, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi menetapkan prioritas 1 atau P1 yang lulus passing grade yang jadwalnya berbarengan dengan P2, P3, dan pelamar umum. Hal tersebut dikhawatirkan Bima Harya akan menimbulkan potensi gelombang protes dari guru lulus PG. Kenapa sih tidak menyelesaikan dahulu 193.954 guru lulus PG sebagai P1? Jangan semuanya diselesaikan tahun ini, seharusnya bertahap, kata Bima seusai penandatanganan kerjasama BKN dengan Universitas Terbuka di Gedung Kualitas Pondok Cabe Tangerang hari Senin tanggal 23 bulan 10. Dia menegaskan BKN tidak mau gegabah membuka SSCASN sebelum hal-hal krusial itu diselesaikan. Ya, ini ternyata masih panjang teman-teman kalau lihat seperti ini. Bila Kemendikbudristek tetap memaksakan untuk membuka seleksi P3K guru pada 25 Oktober, Bima mempersilahkan saja. Namun dia mengingatkan bahwa muaranya tetap ke BKN juga. Ini terlihat ketidakkompakan ya antara BKN dengan Kemendikbudristek. Sangat terlihat di sini teman-teman. BKN kurang sreg bila guru honorer K2 yang belum ikut tes P3K 2021 maupun tidak lulus passing grade yang disebut P2 ikut diseleksi tahun ini. Begitu juga dengan P2, yaitu guru honorer sekolah negeri dengan masa pengabdian minimal 3 tahun, terdaftar di Dapodik, belum pernah ikut tes maupun tidak lulus PG. Sekali lagi, ini bukan masalah sistem ya, ini digarisbawahi. Ini bukan masalah sistem ya, karena SSCASN sudah lama siap. Kami hanya minta Kemendikbudristek selesaikan dahulu yang P1 itu, ujar Bima. Hal itu mempertimbangkan jumlah P1 cukup banyak dan harus dipastikan dahulu penempatan mereka, baru menyusul kelompok P2, P3, dan pelamar umum. Ya, Bapak atur-atur sajalah dengan Kemendikbudristek. Bapak Ibu yang di lapangan, guru itu sudah menunggu. Selama ini mereka cukup sabar menantikan kebijakan-kebijakan dari Bapak Ibu semuanya ya, seperti itu. Kita lihat lanjut beritanya. Bima menegaskan banyak Pemda yang tidak tahu posisi Dapodik sehingga terlalu berisiko jika P2, P3 langsung diikut sertakan bersama-sama dengan guru lulus PG. Dia menilai alangkah bijaknya bila guru P1 diamankan terlebih dahulu posisinya, sebab mereka sudah 2 kali ikut tes P3K.
Saya khawatir bila nanti P1, P2, P3 diselesaikan tahun ini akan menimbulkan gelombang protes terutama bagi guru lulus PG, tegasnya. Sementara itu, kalangan honorer tetap berharap pendaftaran seleksi P3K 2021 dibuka pada 25 Oktober 2022. Ini sudah lewat ya. Namun sebagian besar guru lulus PG juga berharap mereka diselesaikan dahulu sebelum beranjak ke P2, P3 dan pelamar umum. Sumber jpnn.com ya, teman-teman. Kalau teman-teman lihat beritanya, ini masih saling lempar lagi ya, teman-teman. Teman-teman juga bisa lihat ini berita yang mirip ya. Kalau kita lihat di sini. Di sini judulnya, wahai Kemendikbudristek dan BKN, berikan kepastian jadwal seleksi P3K 2022, jangan PHP. Ya, di sini JPNN lagi yang memberitakan Ketum Pendidikan dan Tenaga Pendidikan Negara Indonesia PTKNI Haji Nasrullah mengimbau Kemendikbudristek dan BKN untuk kompak, terutama informasi soal jadwal seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jangan sampai ketidakkompakan pemerintah ya dan Badan Kepegawaian Negara membuat honorer jadi korban PHP. Saya selaku Ketua PTKNI sangat berterima kasih kepada Kemendikbudristek yang sudah berani rilis jadwal pembukaan P3K Guru 2022 di medsos, yaitu 25 Oktober sampai 7 November dan bisa dibaca oleh publik. Tutur Nasrullah kepada jpnn.com ya. Diberitakan lebih lanjut, sayangnya lanjut Nasrullah, jadwal itu belum mendapatkan persetujuan dari BKN karena masih ada masalah pendataan yang belum clear. Jika melihat tupoksinya, jadwal pembukaan seleksi CASN baik PNS maupun P3K adalah ranahnya BKN, bukan instansi yang lain. Saya sangat mengharapkan profesionalisme Kemendikbudristek kedepannya untuk saling menjaga harmoni antara instansi dan bergerak sesuai kapasitas masing-masing, sehingga tidak membuat para anggota PTK ini kebingungan, terangnya. Nasrullah mengungkapkan di lapangan banyak guru honorer dan tendik yang heboh dengan pembukaan akun SSC ASN pada 25 Oktober. Padahal dari BKN belum menetapkan jadwal resminya sampai hari ini. Ya, ada yang terlalu bernafsu untuk mengumumkan dan ada yang mengerem-rem karena masih ada kendala. Honorer tambahnya masih yakin tanggal 25 Oktober akun SSCSN akan dibuka karena PLT Dirjen GTK Kemendikbudristek Nunu Suryani masih mengunggah jadwalnya. Kami para pengurus terpaksa harus memberikan arahan kepada anggota untuk menunggu pengumuman resmi pemerintah. Kalau belum ada jadwal resmi Panselnas, tandanya bukan ditunda. Dia mengimbau semua instansi pemerintah supaya kedepannya saling bergandengan tangan di dalam menyelesaikan permasalahan honorer. Ya, entah siapa yang salah kalau lihat seperti ini ya, teman-teman. Ya sudahlah, kita doakan semoga lancar saja semua persiapannya. Bagi kamu yang ingin terus mendapatkan informasi terupdate seperti ini, silakan subscribe channel ini sekarang juga. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.